Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kasus bisnis pada salah satu perusahaan yang ada di Bandung. Analisis bisnis yang akan saya sampaikan yaitu mengenai Electronic Supply Chain Management. Nah, berikut deskripsi singkat mengenai perusahaan yang saya analisis. Analisa yang saya lakukan adalah analisa bisnis pada proses pengadaan barang di perusahaan PT Anggana Kurnia Putra. Perusahaan tersebut bergerak di bidang industri tekstil sejak tahun 2005, bertempat di Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Latar belakang saya mengambil tema supply chain management. Yang pertama ada era teknologi. Era teknologi saat ini berkembang secara pesat. Hal tersebut mengubah paradigma di bidang bisnis, salah satunya dari manual menuju penggunaan teknologi digital. Yang kedua ada pertumbuhan data dan informasi. Ketika perusahaan semakin berkembang, pertumbuhan data dan informasi juga akan semakin besar dan kompleks yang akan mendorong perusahaan untuk memiliki suatu sistem informasi yang dapat mempermudah dalam mengolah data, termasuk menyimpan, memproses, mendapatkan, dan menampilkan data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan proses input dan output yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang ketiga, pekerjaan yang masih dilakukan secara manual. Situasi saat ini pada pengadaan barang di perusahaan tersebut, proses pengadaan barang atau bahan baku tergolong bertele-tele, tidak efektif dan efisien, serta memerlukan waktu yang cukup lama. Di mana proses yang saya maksud adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bagian terkait mengisi form permintaan pengadaan barang, selanjutnya disebut PPB. Dan yang selanjutnya PPB tersebut harus disetujui oleh kepala bagian terkait dan direktur. Ditandai dengan ditandatangannya form PBB tersebut. Nah, pada tahap ini tuh dinilai sangat tidak efektif karena kepala bagian terkait maupun direktur tidak selalu berada di tempat, sehingga kadang pembelian barang atau bahan baku itu menjadi lebih lama. Terus seringkali juga barang atau bahan baku yang diajukan pembeliannya adalah barang yang sudah benar-benar kehabisan stok. Hal itu terjadi karena data stok pada laporan dan keadaan di lapangan tidak sesuai. Nah, selanjutnya solusi Electronic Supply Chain Management ini menawarkan solusi. Yang pertama itu memperbaiki sistem. Yang kedua itu menyediakan staf khusus untuk membuat atau mengolah data pengadaan barang agar lebih cepat dalam pembuatan laporan. Yang terakhir itu pengelolaan data secara terkomputerisasi. Jadi akan mengurangi tingkat resiko kesalahan atau human error. Nah, benefit yang didapatkan dari Electronic Supply Chain Management ini, yang pertama itu mempercepat pekerjaan, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga penghematan staf karyawan, yang keempat pengelolaan informasi menjadi lebih baik, dan yang terakhir itu fleksibilitas organisasi yang lebih tinggi.
biaya-biaya yang diestimasikan dalam penerapan elektronik supply chain management ini, yang pertama itu ada biaya staf pengembang atau developer. Diestimasikan akan memakan biaya sebesar 22 juta karena aplikasi yang akan dibuat ini aplikasi berbasis web juga berbasis mobile. Yang kedua, peralatan diestimasikan sebesar 10 juta untuk perangkat komputer. Dan yang terakhir, pelatihan staf dalam menggunakan electronic supply chain management ini diperkirakan sebesar 5 juta. Nah, dampak dari electronic supply chain management ini akan menimbulkan tantangan baru yang menyulitkan bagi pelaku bisnis. Perusahaan harus mampu beradaptasi dan bereaksi dengan cepat agar tetap bisa memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi tantangan perubahan akibat terjadinya disrupsi teknologi yang begitu cepat. Nah, ini timeline yang saya analisis untuk elektronik supply chain management ini. Yang pertama itu ada bulan ke-1 sampai ke-4 untuk menganalisa kebutuhan dalam sistem tersebut. Yang kedua itu bulan ke-5 sampai ke-10 ada perancangan aplikasi. Bulan ke-11 sampai 20 ada pengembangan aplikasi. Di bulan ke-21 sampai 24 ada implementasi dan tes. Dan yang terakhir itu bulan ke-25 evaluasi. Jadi ya, evaluasi sangat penting dalam penerapan sistem baru. Nah, ini dia contoh form permintaan pembelian barang atau pengadaan barang yang masih dilakukan secara manual. Ini untuk bagian validasinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan kasus bisnis ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.